berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Kak Lover. Senang kita boleh bersama-sama kembali dalam acara Raise and God. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita persembahkan korban syukur kita yang terbaik bagi Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang layak kita puji dan kita agungkan senantiasa. Kita juga boleh membawa semua beban pergumulan kita di hadirat-Nya. Karena Tuhan Yesus sendiri telah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami ingin menikmati hadirat Tuhan. Kami ingin mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik kepadamu. Karena kasih setia Tuhan sungguh luar biasa. Engkau pribadi yang layak untuk senantiasa kami puji dan kami muliakan. Kami juga membawa segala pergumulan kami, semua beban berat dalam hidup kami. Karena kami sangat percaya bahwa di dalam Engkau ada kelegaan, di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada berkat dan sukacita. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Katakan ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya.
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sebab kau Yesus, hanya kau pusat penyembahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kau yang kami andalkan Tuhan, sebab hanya kau yang kami perlukan. Haleluya, Yesus, I sing to you Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord. Yes, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada banyak istilah biasanya menyebutkan satu generasi ke generasi yang lainnya, dan biasanya ada ciri-ciri khusus di dalamnya ya. Tetapi setiap generasi juga punya keunikan, punya kelebihan selain kelemahannya ya. Ada satu istilah yang sering disebut tentang generasi-generasi ini, yaitu generasi stroberi. Tetapi kita akan sharing lebih jauh tentang hal itu ya. Mungkin ada yang mau sharing bagaimana anak muda yang begitu mudah menyerah dengan keadaannya gitu, yang kadang-kadang bisa jadi buat orang tuanya susah hati ya. Mungkin ada keluarga kita yang seperti itu. Nah, saya nih Pak, saya jadi keinget pembicaraan saya baru-baru ini dengan teman saya Pak. Dia tuh curhat tentang anaknya. Jadi anaknya itu sebenarnya udah kuliah di salah satu universitas yang cukup baik dan terkenal gitu ya Pak. Nah, tiba-tiba tuh anaknya minta di tengah jalan tuh anaknya minta ganti universitas lain gitu. Pindah gitu Pindah ya. gitu Pindah. karena menurut dia ini nggak sesuai dengan passionnya. Padahal hasil akademiknya tuh bagus, baik gitu. Nah, dia tuh nggak ngomong apa-apa, tapi mamanya curiga kayaknya anaknya ini mengalami permasalahan gitu. Mungkin ada sesuatu di universitasnya yang lama nih. Dia mengalami masalah kali, mentok gitu. Tapi dia nggak cerita, terus dia pengen pindah gitu. Apa itu ciri-ciri generasi stroberi ya Pak? Ya. Padahal prestasinya bagus Pak. Iya. Salah satunya kemungkinan seperti itu ya. Sebab yang disebut generasi stroberi itu kan generasi yang penuh gagasan, kreatif, tetapi mudah menyerah dan mudah patah hati. Wah. Jadi fenomena generasi stroberi ini kan sebenarnya sangat dipengaruhi oleh media massa. Media massa itu kan membuat banyak orang itu menemukan banyak gagasan cepat sekali dan mudah sekali. Mereka mampu menyerap gagasan-gagasan yang ada di media massa begitu mudah, dan tetapi secara mental sayangnya mereka tidak terbentuk dengan baik, sebab media massa kadang-kadang kan juga penuh dengan kepalsuan, kisah-kisah sukses, kisah-kisah hebat, penampilan, performan yang luar biasa, yang kadang-kadang memang sengaja dikemas supaya enak dilihat kan, dan itu menjadi obsesi banyak anak-anak muda sekarang, sehingga
Mereka pengen seperti itu, tetapi tidak berani melewatin prosesnya. Makanya begitu ada masalah, ada tantangan, mereka mudah menyerah, mudah patah hati, mudah sakit hati, dan postingan-postingan di media massa mereka kreatif-kreatif, tetapi kadang-kadang isinya juga banyak keresahan hati mereka dan keluhan-keluhan. Baper ya Pak? Iya, baperan modelnya. Generasi strawberry itu memunculkan banyak istilah apa, kena mental, kemudian makanya healing, perlu healing, dikit-dikit healing, kemudian apa, overthinking, jadi istilah-istilah itu muncul, itu kan di masa kini banyak itu. Itu tanda-tanda generasi strawberry itu ciri-cirinya itu ya. Jadi luar biasa sebenarnya potensinya, tetapi mentalnya lemah, bukan pejuang. Ketika hadapi masalah mudah menyerah, lalu lari ke yang lain. Karena dia memang pintar, memulai yang lain bisa berhasil juga. Begitu ada masalah lagi, lari lagi. Gitu. Makanya kita akan lihat banyak anak-anak muda sekarang, kerjaan itu hari ini kita tanya kerja di mana, bulan depan mungkin udah tempat lain. Karena kena mental. Dia udah gitu. Kondisi begitu itu banyak mewarnai generasi sekarang ya. Tetapi kita tidak boleh hanya lihat sisi lemahnya. Orang tua gereja punya tanggung jawab membangun mentalnya supaya kuat. Tetapi jangan dianggap mereka generasi bermasalah, enggak. Mereka pinter kok, gagasannya bagus, kreativitasnya tinggi. Mentalnya saja mesti dibantu. Disinilah peranan keluarga sama gereja itu sangat penting sekali, ya. Tapi sebenarnya gimana sih caranya untuk membangun nih generasi strawberry ini menjadi generasi yang nantinya lebih tangguh, lebih berani gitu? Ada sebenarnya gimana sih Pak gitu? Mungkin bisa sharing sedikit. Iya, pasti kebenaran Tuhan menolong ya. Makanya saya tadi bilang ya, keluarga dan gereja punya tanggung jawab gitu. Jangan hanya mengkritik dan menganggap mereka ini anak-anak bermasalah, enggak lah. Lihat potensinya. Karena apalagi kalau kita keluarga Kristen, kita gereja, kita mesti punya kasih karunia kan kepada setiap orang. Orang yang sangat berdosa saja kita punya kasih karunia. Sehingga dalam kasih karunia itu bisa melihat permata di balik lumpur loh. Bisa melihat sesuatu yang indah di balik sesuatu yang kotor. Di balik kelemahan-kelemahan anak-anak kita bisa lihat hal-hal yang menarik, hal-hal yang sangat baik, potensi yang besar di dalamnya. Fokus pada yang baik, yang indah yang Tuhan tempatkan itu, bukan sisi lemahnya. Itu makanya Alkitab sebenarnya banyak sekali bisa menolong ya, memberi tip, memberi prinsip yang bagus sekali untuk membangun mentalnya ini, melengkapi mentalnya gitu. Sementara kreativitasnya coba selama pandemi ini kalau tidak ada anak-anak muda yang ambil bagian, pelayanan gereja banyak yang tidak bisa berjalan dengan baik. Anak-anak muda yang kreatif, gagasannya banyak, ini yang membuat pelayanan justru semakin berkembang. Banyak gereja semakin berkembang. Anak-anak muda peranannya sangat luar biasa gitu ya. Cuma itu tadi, kalau kena mental di gereja, di pelayanan mendadak nggak datang lagi. Itu kan, berarti mentalnya mesti dibangun. Ada bagian di Alkitab saya ingin bagikan, yaitu Yosua pasal 1 ayat 1-9. Kita tahu bahwa Yosua itu menggantikan Musa. Musa itu pemimpin yang karismanya luar biasa, yang melakukan keajaiban begitu banyak. Kita lihat kisah Musa itu kan luar biasa. Dia angkat tongkatnya, laut bisa terbelah, dia lakukan banyak mujizat, itu luar biasa sekali, dipakai Tuhan luar biasa sekali, wibawanya luar biasa, dan Tuhan memakai Musa itu sungguh membuat banyak orang mungkin kalau harus menggantikan dia, ngeri sekali. Musa begitu tahan memimpin orang-orang yang begitu keras hati. Orang-orang Israel itu juga mungkin tipe-tipe generasi strawberry itu. Karena banyak ngeluh kan? Iya kan, begitu ada masalah ngeluh. Begitu Tuhan tolong mereka sepertinya nggak ada masalah lagi. Jalan lagi, ada masalah, mengeluh lagi. Gitu kan, jadi Musa memimpin generasi strawberry. Tahan sekian lama begitu ya. Kemudian Yosua harus menggantikan pemimpin yang begitu luar biasa ini.
tantangannya sangat berat sekali. Kalau boleh milih, mungkin nggak usah lah, misalnya begitu, karena tanggung jawabnya besar, tantangannya besar. Disitulah yang kita baca. Kalau kita baca Yosua pasal 1 itu bicara bagaimana motivasi untuk melengkapi mental, hati, dan pikiran dari Yosua supaya siap menghadapi generasi seperti ini. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat ya. Yang pertama, ayat 5. Ayat 5 saya bacakan. Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita perlu bangun generasi stroberi itu supaya punya kekuatan iman. Bangun kekuatan imannya bahwa hidupnya itu bukan sekedar hal-hal yang bisa dijalani hari ini. Yang penting hari ini asik, semuanya oke-oke saja. Kalau nggak oke ya tinggal pindah saja, cari yang lebih oke. Hidup ini bukan sekedar apa yang kita jalani hari ini. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Seperti Musa berkata, sebagaimana Tuhan menyertai aku, Tuhan menyertai kamu juga loh. Bangun kekuatan imannya bahwa hidupnya tidak bergantung kepada kreativitasnya, kepintarannya, kemampuannya, dan kemudahan fasilitas. Generasi stroberi itu terbentuk mentalnya seperti itu karena memang menikmati semua kemudahan. Zaman sekarang itu kan kemudahan, apalagi kalau orang tuanya cara ekonomi baik, itu banyak sekali kemudahan hidup ini, menjalani hidup hari ini itu sangat enak sekali, kemudahannya banyak sekali. Ya, jika dibandingkan misalnya 30 tahun yang lalu, wah itu sulit sekali ya. Sekarang semuanya serba mudah. Tapi ingat, yang membuat kita bisa bertahan melewati perjalanan hidup kita bukan fasilitas dan kemudahan itu. Bangun kekuatan imannya. Hidupmu harus berlandaskan iman yang benar. Bukan berdasarkan kemudahan, fasilitas, dan kepandianmu. Tanpa mengurangi bahwa nggak usah juga kita yang mudah dibuat sulit. Gitu kan? Kemudian yang pinter dibuat bodoh, nggak juga. Memberi apresiasi juga, nikmati juga kalau memang itu Tuhan berkati. Tetapi ingat, yang membuat hidupmu bisa bertahan ke depan bukan apa yang engkau miliki saat ini, tetapi karena Tuhan menyertaimu. Amin. Bangun imannya seperti itu. Semakin hari semakin butuh, generasi demi generasi. Orang harus semakin diajarkan dia butuh Tuhan. Karena orang semakin merasa nggak butuh Tuhan, semakin pinter, semakin mudah hidup ini, orang menyingkirkan Tuhan. Saatnya kita tanamkan kepada anak-anak muda kita yang terbaik dalam hidup mereka, dasar yang tidak tergoyahkan dalam hidup mereka. Amin. Itu adalah Tuhan. Maka bangun imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, bangunlah kekuatan hatinya, ayat 6 dan 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Yosua dalam banyak hal mungkin kan berinteraksi dengan orang Israel yang lain yang mudah kena mental tadi. Kalau ada masalah kena mental, kemudian berkeluh kesah, protes-protes, ingin balik lagi ke Mesir. Gitu kan, bahkan soal makanan pun mereka protesnya berapa kali itu. Ya kan, hanya pengen kembali ke Mesir supaya bisa makan daging lagi, bisa menikmati bawang lagi. Kan aneh itu, hal-hal yang kecil seperti itu. Mereka rela melawan Tuhan loh. Berarti kan imannya yang lemah, makanya perlu dibangun imannya, dan kekuatan hati lah. Masih bisa makan, Tuhan berikan mana setiap hari. Mereka tetap nggak puas, mereka protes. Ternyata mereka ingat, sudah lama nih kita nggak makan daging nih. Sudah lama kita nggak makan bawang nih. Hal-hal kecil begitu, merengek loh. Ini kan lemah sekali. Mentalnya lemah sekali. Makanya bangun kekuatan hatinya.
Caranya seperti apa? Cara yang terbaik untuk membangun mental seseorang itu, ajari ambil tanggung jawab. Tanggung jawab itu mendewasakan hidup seseorang. Kemudahan dan fasilitas itu kan membuat orang nggak perlu tanggung jawab. Ya, di masa kecil kita yang generasi saya gitu ya, masa kecil biasa itu bersih-bersih rumah, nyapu rumah, itu biasa tuh pekerjaan yang biasa saja. Bahkan saya ingat saya satu SMP sudah cuci baju kita sendiri. Cuma anak sekarang kan nggak perlu, ada mesin cuci. Kan? Atau kalau enggak, ada yang membantu. Nggak perlu. Itu kan kemudahan-kemudahan ya. Dulu kalau kita pengen jajan, kita harus jalan kaki, kadang-kadang 2 kilo, 3 kilo. Sekarang cukup di rumah kan, pencet handphone sudah datang sendiri. Kemudahan-kemudahan itu seringkali membuat hati lemah malahan, mentalnya nggak kuat, makanya diajari tanggung jawab. Tanggung jawab yang relevan lah, sesuai dengan umur gitu ya. Latihan bertanggung jawab, minimal bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Kalau dari kecil anak tidak diajar tanggung jawab, hanya diajar, dikasih fasilitas, kasih kemudahan, dimaklumi semua kelemahannya, dimaklumi semua rengekannya, anak menjadi lemah. Mental yang lemah itu akhirnya nanti setelah dewasa, bahkan sudah menikah, masih punya sifat kekanak-kanaan. Semuanya sudah terbiasa mudah kan? Itu akhirnya kalau ada masalah, lari. Coba bayangkan kalau itu kepala keluarga, seorang suami, begitu dia ada masalah kena mental, dia lari, dia nggak peduli lagi istri dan anaknya. Karena dia kena mental, hanya mengeluh-mengeluh saja, nggak mau kerja. Setelah itu healing lah, pergi kemana gitu 1 minggu, nggak peduli. Anak istrinya makan apa? Kisah seperti itu semakin banyak loh kita dengar ya. Ini harus dibangun kekuatan hatinya dari kecil, dari muda. Bertanggung jawab dengan hidupmu, bertanggung jawab dengan orang sekitarmu, bertanggung jawab dengan keluargamu, bertanggung jawab dengan gerejamu. Itu latihan-latihan tanggung jawab itu membentuk mental. Sebab begitu orang bertanggung jawab, dia akan harus berani untuk memikirkannya, memelihara, dan itu berhadapan dengan orang-orang yang kadang-kadang protes, orang nggak bisa terima. Itu proses hidup yang baik. Ketika dia alami konflik, ada orang yang tidak setuju dengan dia. Tetapi kalau dia punya rasa tanggung jawab yang besar, dia kan akan menyelesaikan konfliknya, bukan lari. Kalau dia nggak bisa melakukan pekerjaannya, ada masalah, kalau dia punya rasa tanggung jawab, dia akan berjuang bagaimana bisa mengatasi masalahnya. Dia akan tanya kepada siapa, minta tolong kepada siapa, belajar sesuatu yang baru, supaya yang jadi tanggung jawabnya tidak terbengkalai. Harus belajar tanggung jawab supaya nanti kalau generasi stroberi ini kehebatan pikirannya, gagasannya ini diimbangi dengan kekuatan hati, mentalnya jadi kuat. Ketika dia menikah, berkeluarga, keluarganya pasti sangat kuat sekali, sangat bagus sekali. Karena ini keluarga yang sangat kreatif. Anak-anaknya tumbuh dengan gembira sekali kalau orang tuanya itu gagasannya bagus, kreatifnya tinggi kan? Menjadi orang tuanya pikirannya terbuka terhadap hal-hal yang baru, kreativitas anaknya tumbuh bahagia tuh. Akan membesarkan keturunan yang semakin kuat. Yang ketiga, bangun kekuatan pikirannya. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mental itu mesti diperbaharui. Caranya apa? Caranya, ayat 8 ini menjadi sebuah cara. Renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Ketika melakukan itu, pikiran itu akan diperbaharui. Kalau pikiran diperbaharui, mentalnya diperbaharui. Karena dia akan punya sudut pandang yang baru, dia punya nilai yang baru, dia punya kepercayaan baru terhadap sesuatu. Hidupnya akan bertumbuh, berubah menjadi semakin kuat, semakin tangguh. Memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Ini proses untuk memperbaharui pikiran. Karena problem generasi stroberi kan mentalnya yang lemah.
Ketika diisi dengan kebenaran firman Tuhan, pikirannya diperbaharui, maka dia akan bisa tampil menjadi orang yang tangguh, Amin. orang yang perkasa seperti Yosua. Amin. Karena dalam Tuhan itu kan selalu, Tuhan itu tidak pernah, kalau kita kan kadang-kadang kita punya masalah, coba mengabaikan dan lari ke masalah yang lain, biarlah waktu yang menyelesaikan atau orang lain yang menyelesaikan. Tetapi kalau di dalam Tuhan, prinsip firman Tuhan, kamu punya masalah, kamu punya sudut pandang yang benar ini terhadap masalah, dan pasti pikiran kita akan diarahkan, selesaikan masalahnya. Apapun situasinya, Tuhan menyertai, kamu pasti berhasil. Amin. Jadi iman Kristen itu tidak mengajarkan pengecut, tidak mengajarkan orang yang lari dari masalah, tetapi mengajarkan kita menghadapi masalah sampai selesai. Keyakinan untuk berhasil itu karena Tuhan menyertaiku. Amin. Itu mesti kita ajarkan kepada anak kita, anak-anak muda dari sedini mungkin supaya mereka punya mental itu seperti itu. Saya akhiri di ayat 9, ini menjadi sebuah kesimpulan menarik. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang sangat pas untuk generasi stroberi. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut hati, Tuhan menyertaimu. Kalau Tuhan menyertaimu, engkau bisa menyelesaikan masalah apapun dalam hidupmu, dalam kemenangan, dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh hidup bersama-sama, bahkan kami punya anak-anak dalam situasi saat ini, kondisi saat ini, bahkan mungkin mereka masuk sebagai generasi stroberi. Mereka begitu cerdas, penuh gagasan, mereka begitu kreatif, tetapi sayangnya mereka mentalnya lemah, mudah menyerah dengan tantangan, dan mudah untuk terluka. Tetapi kami bersyukur sebagai orang tua, biarlah Tuhan beri kami hikmat untuk mulai membangun imannya Tuhan dengan benar, membangun hatinya, membangun pikirannya, sehingga anak-anak kami boleh mulai memiliki mental yang kuat, mental yang teguh sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga menolong orang-orang yang saat ini merasa harus menyerah. Bahkan mungkin mereka sudah menyerah. Situasi yang mereka hadapi kelihatannya menakutkan. Mereka lebih memilih menyerah daripada menyelesaikannya. Tapi biarlah ketika mendengar firman Tuhan hari ini, mereka kembali bangkit semangatnya. Mereka kembali bangkit imannya. Dan mereka mulai tegak berdiri untuk menyelesaikan masalah apapun dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, tidak ada situasi dan masalah apapun yang bisa mengalahkan mereka. Mereka akan berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati hamba-hambamu, memberkati para orang tua, agar mereka boleh memperlengkapi generasi stroberi ini menjadi generasi yang kuat dan tangguh, bukan generasi yang lemah. Biarlah keluarga-keluarga Kristen dan gereja-gerejamu Tuhan, mereka semua boleh mendidik, mereka boleh melatih, mereka boleh melahirkan generasi-generasi yang kuat, yang penuh kreativitas, yang penuh dengan ketangguhan, yang siap menghadapi situasi apapun. Karena kami percaya masa depan keluarga kami, masa depan gereja kami sebenarnya ada di tangan mereka. Biarlah Roh Kudus melengkapi para pemimpin supaya bisa melatih generasi stroberi, mengubahnya menjadi generasi-generasi yang tampil dengan gagah berani, menjadi pahlawan yang gagah perkasa dalam rancangan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Berkati bangsa dan negara kami supaya juga boleh menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang perkasa, yang tidak terkalahkan oleh situasi apapun. Terima kasih karena bangsa ini berhasil melewati masa-masa pandemi yang begitu berat dan tetap bisa bertahan. Bahkan ekonominya juga tetap bertahan dengan bagus. Situasi sosial politik boleh berjalan dengan baik, pembangunan juga berjalan dengan baik. Biarlah
anugerah-Mu terus untuk bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan apapun, situasi apapun yang saudara hadapi, selalu ada jalan di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Saudara-saudara kalau menginginkan untuk mendapatkan dukungan doa, saudara silahkan menulis di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk saudara-saudara supaya saudara mendapatkan pertolongan Tuhan. Jika saudara-saudara ingin menuliskan komentar atau sharing sesuatu, saudara juga boleh tuliskan di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram ya Tuhan, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanyakah Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanyakah Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap